Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Kena tackle brutal, Virgil van Dijk tolak permintaan maaf dari Jordan Pickford. Bek Liverpool Virgil van Dijk dikabarkan sempat menolak permintaan maaf dari Jordan Pickford usai kiper Everton itu melancarkan tackle brutal kepada dirinya. Laga lawan Everton pada hari Sabtu lalu akan menjadi hari yang sulit dilupakan oleh Virgil van Dijk, sebab ia mengalami cedera lutut parah akibat terjangan dari kiper Everton tersebut. Usai melakukan tackle brutal tersebut, Jordan Pickford terlihat mendekati Virgil van Dijk di pinggir lapangan. Rupanya saat itu ia berusaha untuk meminta maaf, akan tetapi permintaan maaf tersebut ditolak mentah-mentah oleh Van Dijk. Beberapa saat kemudian, Sadio Mane mendatangi Pickford. Pemain asal Senegal itu mengusir sang kiper karena pertolongannya tak dibutuhkan lagi oleh Virgil van Dijk. Van Dijk kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani scan. Ia terlihat meninggalkan rumah sakit lokal dengan mengenakan alat bantu jalan. Usai pertandingan, manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp mengaku tak tahu seberapa lama Virgil van Dijk akan absen akibat tackle gunting Jordan Pickford tersebut. Ia pun mengisyaratkan kekecewaannya atas tackle tersebut. Klopp juga menambahkan harusnya tackle Pickford pada Virgil van Dijk itu berbuah penalti. Ia juga mengecam keputusan Pickford untuk melakukan tackle ceroboh tersebut. Virgil van Dijk sendiri sudah dipastikan mengalami cedera ACL dan harus menjalani operasi akibat tackle brutal tersebut. Ada kemungkinan ia bisa absen membela Liverpool selama lebih dari 6 bulan ke depan. Brighton resmi bawa Danny Welbeck kembali ke Liga Premier Inggris. Brighton and Hove Albion resmi mengumumkan perekrutan mantan penyerang Watford yakni Danny Welbeck dengan status sebagai pemain bebas transfer dan diikat kontrak selama 1 tahun. Pemain berusia 29 tahun itu menghabiskan musim lalu bersama The Hornet di mana ia mencetakkan 3 gol dalam 20 penampilan saat timnya terdegradasi ke divisi Championship. Danny Welbeck merupakan nama terbaru yang meninggalkan Watford setelah pemain-pemain seperti Abdoulaye Doucouré, Cyril Deulofeu, dan Roberto Pereyra. Danny Welbeck memulai karir di Manchester United sebelum pindah ke Arsenal pada tahun 2014 lalu. Lalu ia bergabung dengan Watford dengan status sebagai pemain bebas transfer pada musim lalu. Danny Welbeck sudah memenangkan sederet gelar bergengsi termasuk 2 titel Premier League dan serta 2 piala FA. Barcelona dan Real Madrid kompak kalah, saatnya Atletico Madrid juara La Liga. Real Madrid dan Barcelona, 2 raksasa La Liga ini kompak sama-sama menelan kekalahan di akhir pekan lalu, juga sama dengan skor identik yakni 0-1. Bedanya Barcelona kalah di kandang lawan, sedangkan Madrid kalah di kandang sendiri lawan tim promosi yakni Cadiz. Namun yang sama adalah kedua tim sama-sama tampil buruk. Jika melihat performa akhir pekan kemarin, Madrid ada masalah pada respon dan karakter pemain, sedangkan Barca bermasalah pada operan di sepertiga akhir. Sedangkan rival mereka yakni Atletico Madrid kembali ke jalur kemenangan saat gol La Liga ke-150 Luis Suarez dan sundulan di menit akhir Yannick Carrasco memberi mereka kemenangan 2-0 atas tuan Roma Celta Vigo. Carut-marutnya masalah internal Barcelona dan Real Madrid yang tak mendatangkan pemain baru membuat performa mereka berdua diragukan untuk menjuarai Liga di musim kali ini. Sedangkan Atletico Madrid yang ketiban striker tajam Luis Suarez digadang-gadang menjadi calon kuat juara La Liga Spanyol pada musim kali ini. Aston Villa kandidat juara baru Liga Premier Inggris 2020-2021. Aston Villa hampir saja terdegradasi pada musim kemarin. Hasil musim lalu rupanya diresapi betul oleh tim asuhan Dan Smith tersebut. Sejumlah perbaikan dilakukan oleh manajemen Aston Villa, termasuk mendatangkan seperti Emiliano Martinez dan Ollie Watkins. Terbukti di Liga Premier Inggris kali ini, The Villains menampilkan performa yang luar biasa. Terbukti dari 4 laga awal di Liga Premier Inggris musim ini, Jack Grealish dan kawan-kawan selalu meraih kemenangan. Alhasil, Aston Villa saat ini menduduki posisi kedua klasemen dengan mengoleksi 12 angka.
Aston Villa sebenarnya bisa saja berada di puncak klasemen andai telah menjalani 5 pertandingan seperti mayoritas tim lainnya. Sekadar informasi, Aston Villa baru bermain sejak pekan kedua karena di pekan perdana mereka tak melakoni pertandingan. Laga pertama yang seharusnya kontra Manchester City ditunda karena The Citizen mendapat kompensasi atas keberhasilan mereka lolos ke perempat final Liga Champions pada musim lalu. Dalam 2 laga awal, kemenangan Aston Villa dinilai sangat wajar. Namun pembuktian kehebatan Aston Villa baru tersaji di laga ketiga mereka. Menghadapi juara bertahan Liverpool di Villa Park, Aston Villa menang dengan skor telak 7-2. Hal itu seakan menegaskan Aston Villa menjadi kuda hitam di perburuan gelar Liga Premier Inggris kali ini. Penampilan apik kembali mereka tunjukkan di laga keempat yang digelar pada dini hari tadi. Bertandang ke markas Leicester City, Aston Villa menang dengan 1-0 via gol yang dilesakan oleh Ross Barkley pada masa injury time. Karena itu, ini merupakan sinyal bahaya kepada tim Liga Premier Inggris lainnya bahwa ada Aston Villa yang siap merusak dominasi tim papan atas Liga Premier Inggris. Mencetak 2 gol kemenangan, AC Milan ingin perpanjang kontrak Ibrahimovic. AC Milan sangat ingin mengikat Zlatan Ibrahimovic dengan kontrak baru. Pemain asal Swedia ini telah menginspirasi dengan memberikan penampilan yang mengesankan bagi Rossoneri sejak bergabung pada Januari lalu. Ibrahimovic mencetak 2 gol kemenangan di derby Milan atas Inter Milan, dan AC Milan akan segera menawari kesempatan untuk tetap di San Siro setelah kontraknya habis pada musim 2020-2021 nanti. Manchester City siap beli Messi dengan harga yang sangat murah. Rupaya raya Liga Premier Inggris yakni Manchester City dikabarkan tengah menyiapkan rencana untuk memboyong bintang Barcelona yakni Lionel Messi pada jendela transfer Januari nanti. Beberapa waktu lalu Messi mengungkapkan niatnya hengkang dari Camp Nou. Manchester City pun langsung menjadi kandidat utama untuk merekrut La Pulga. Di sisi lain, Messi diyakini akan memilih Manchester City sebagai pelabuhan baru dalam karirnya karena keberadaan mantan pelatihnya yakni Pep Guardiola. Messi pun kini akhirnya gagal pindah dari Barcelona karena Barcelona bersikukuh bahwa klub pembeli Messi harus bersedia menebus klausul rilis yang senilai 700 juta euro. Jika tak kunjung memperpanjang kontrak, maka Messi memiliki hak untuk berbicara dengan klub lain pada Januari mendatang. Kini seperti yang dilansir dari Daily Star, Manchester City tengah mempertimbangkan untuk menggait Messi ketika jendela transfer Januari dibuka nanti. Karena di klausul rilis Messi sudah tak berlaku lagi, maka City pun berencana menggait Messi dengan biaya yang hanya senilai 15 juta pound sterling saja, atau sekitar 286 miliar rupiah. Beberapa waktu lalu, petinggi Manchester City yakni Omar Berrada sudah mengakui bahwa pihaknya siap mendatangkan Messi karena tak ada yang mustahil dalam sepak bola. Kembali melakukan blunder, Kepa Arrizabalaga dihujat habis-habisan. Chelsea lagi-lagi harus menerima kesialan karena aksi kiper mereka yakni Kepa Arrizabalaga saat melawan Southampton di pekan kelima Liga Premier Inggris. Kepa lagi-lagi melakukan blunder. Tidak tanggung-tanggung, ini merupakan blunder ketiga Kepa di musim kali ini. Padahal Kepa sendiri baru bermain 3 kali di Liga Premier Inggris musim ini. Kepa membuat kesalahan fatal saat Chelsea tengah unggul 2-1 berkat gol yang dicetak oleh Timo Werner. Di menit ke-57, Zuma yang dipimpin oleh Adams dengan sigap menendang pula ke arah Kepa. Namun tendangan lemah Zuma membuat Kepa berlari menghampiri bola dan meninggalkan areanya. Sayangnya Kepa gagal menyapu bola yang bergulir lambat ke arahnya. Hal ini dimanfaatkan Adam untuk memasukkan bola ke gawang yang tengah kosong tanpa penjagaan. Meski nyaris gagal, Adams akhirnya mencetak gol dan mengubah skor menjadi 2-2. Alhasil, kiper asal Spanyol itu menuai hujatan dari netizen di Twitter. Tidak tanggung-tanggung, namanya sampai jadi trending topik dunia karena habis dihujat. Fans Chelsea merasa Kepa harusnya tampil lebih bagus saat dirinya sudah tersingkir dengan kehadiran kiper baru yakni Edouard Mendy. Namun Kepa justru melakukan hal yang sebaliknya. Adama Traore akan tekan kontrak baru di Wolverhampton. Adama Traore akan menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun dengan Wolverhampton yang akan membuat pemain sayap itu mendapatkan gaji 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Setelah tampil apik bersama Wolverhampton dan berhasil masuk ke timnas Spanyol, pemain berusia 24 tahun itu tampaknya akan menerima kontrak baru dengan bayaran lebih dari 100.000 pound sterling per minggunya. Dengan perpanjangan kontrak ini menegaskan bahwa Traore tidak akan kembali ke Barcelona.
Virgil van Dijk cedera, Liverpool butuh bek tengah baru. Jamie Carragher telah meminta Liverpool untuk mendatangkan seorang bek pada bursa transfer Januari mendatang setelah Virgil van Dijk mengalami cedera ACL yang harus menempuh cukup lama. Sebelumnya, Jurgen Klopp sempat bersikukuh untuk tidak membeli bek tengah baru selepas kepergian Dejan Lovren yang pindah ke Zenit. Klopp berpendapat bisa memaksimalkan Fabinho andai kata terjadi krisis bek tengah. Namun lamanya absen bek Belanda tersebut yang diperkirakan mencapai 6 bulan lebih membuat Klopp harus mendatangkan bek tengah baru di bursa musim dingin nanti. Cedera ACL adalah cedera yang paling ditakuti oleh pemain sepak bola karena proses penyembuhannya yang membutuhkan waktu yang lama. Setelah sembuh pun sang pemain belum tentu bakal langsung tampil apik seperti saat sebelum mendapatkan cedera. Sebelumnya nama-nama seperti bek Napoli Kalidou Koulibaly, bek Sevilla yakni Diego Carlos, dan bek muda Schalke yakni Ozan Kabak sempat dikaitkan dengan kepindahannya ke klub kota pelabuhan tersebut. Namun jika dinilai dari segi kualitas, nama Koulibaly menjadi pemain yang cocok untuk menggantikan peran Van Dijk di Liverpool. Ketenangannya dalam menjaga jantung pertahanan pun sangat diakui. Bek berusia 30 tahun itu sebelumnya juga sempat ingin hengkang dari Napoli. Dan ini merupakan kesempatan bagus untuk Liverpool untuk memboyong bek asal timnas Senegal tersebut. Dicadangkan Dybala ribut dengan petinggi Juventus. Playmaker Juventus yakni Paulo Dybala dilaporkan bertengkar dengan sang direktur olahraga yakni Fabio Paratici. Menurut laporan Tuttosport, adu mulut antara Dybala dan Paratici terjadi di lorong stadion markas Crotone di lanjutan pekan keempat Liga Serie A Italia. Dybala mengungkapkan kekesalan kepada Paratici karena tak kunjung dimainkan oleh pelatih Juventus yakni Andrea Pirlo di Liga Italia musim ini. Dybala bahkan mengungkit-ungkit wacana meninggalkan Allianz Stadium jika tak kunjung dimainkan Pirlo. Paratici yang tidak memiliki hak prerogatif untuk memilih pemain dalam sebuah pertandingan lantas terpancing emosi. Alhasil adu mulut tak terelakkan sebelum akhirnya keduanya dipisahkan. Saudara informasi, Dybala memang tak dalam kondisi fisik yang prima jelang kontra laga Crotone tersebut. Pesepak bola berusia 27 tahun itu sempat mengalami masalah pada pencernaannya. Karena itu Pirlo yang bertugas sebagai pelatih tak mau mengambil resiko dengan memainkan pesepak bola yang tak dalam kondisi bugar. Musim ini Dybala sama sekali belum pernah bermain bersama Juventus di laga kompetitif. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.